dijelaskan hadis Anas, sesungguhnya Rasulullah SAW membaca qunut selama 1 bulan. Beliau melaknat mereka kemudian meninggalkannya. Adapun doa qunut pada salat subuh, Rasulullah SAW terus membaca doa qunut pada salat subuh hingga beliau meninggal dunia. Maka di sini dijelaskan ya yang ditinggalkan adalah laknat dari doa qunut tadi. Maka pendapat ulama tentang hadis ini ya hadis sahih diriwayatkan oleh sekelompok para al-hafiz dan mereka nyatakan sahih. Nah, di antara ulama yang nyatakan sahih adalah Al-Hafiz Abu Abdillah Muhammad bin Ali Al-Balqi, Imam Al-Hakim Abu Abdillah di beberapa tempat dalam kitabnya, dan Imam Al-Baihaqi. Diriwayatkan juga oleh Imam Daruqutni. Selanjutnya dari Al-Awwam bin Hamzah, ia berkata, saya bertanya kepada Utsman tentang doa qunut pada salat subuh. Ia menjawab setelah ruku. Saya katakan, dari siapa? Ia menjawab, dari Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Artinya ya Abu Bakar, Umar, dan Utsman di sini qunut subuh, namun setelah ruku. Walaupun ada yang mengatakan sudah ruku, namun Abu Bakar, Umar, dan Utsman ya setelah ruku. Imam Al-Baihaqi mengatakan hadis ya sanadnya hasan. Selanjutnya dari Abdullah bin Ma'qil, seorang tabi'in, ia berkata, Ali radhiyallahu an membaca qunut pada salat subuh. Imam Al-Baihaqi berkata, ini dari Imam Ali ya sahih masyhur kata dia. Nah, itu ya hadis yang tentang dari Anas bin Malik yang mengatakan bahwa salat qunut subuh itu ya ada. Nah, kita lihat lagi hadis menolak doa qunut subuh ya, ataupun yang kontra. Ya, hadis pertama ya Ustaz Abdul Somad menukilkan hadis dari Anas bin Malik juga. Sesungguhnya Rasulullah SAW membaca doa qunut selama 1 bulan, berdoa terhadap daerah-daerah Arab, kemudian meninggalkannya. Hadis riwayat Muslim. Maka kalau kita bandingkan dengan pertama tadi, dari Anas bin Malik juga mengatakan bahwa yang Rasulullah qunut selama 1 bulan lalu ditinggalkan, yang ditinggalkan hanyalah laknatnya saja, namun qunut subuhnya tetap. Namun dalam riwayat Muslim ini dari Anas bin Malik juga, Rasulullah membaca doa qunut selama 1 bulan ya, kemudian meninggalkannya, tidak ada sambungan kemudian dalam subuh tetap qunut, tidak ada. Nah, apakah dua riwayat yang sama-sama dari Anas bin Malik ini kontradiktif? Padahal riwayatnya sama-sama Malik. Satu menyatakan Nabi membaca qunut hanya 1 bulan, sementara riwayat yang lain menyatakan Nabi membaca subuh hingga meninggal dunia. Ya, berarti ada kontradiktif. Ya, ternyata tidak kontradiktif, karena yang dimaksud dengan meninggalkannya bukan meninggalkan qunut, akan tetapi meninggalkan laknat dalam qunut. Laknatnya ditinggalkan, qunutnya tetap dilaksanakan. Demikian riwayat Al-Baihaqi. Ya, hadis kedua tentang menolak qunut juga dari Abu Malik Al-Ashja'i, ia berkata, saya bertanya kepada bapak saya, wahai bapakku, sesungguhnya engkau sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib di Kufah lebih kurang 5 tahun. Apakah mereka membaca doa qunut? Bapaknya menjawab, wahai anakku, itu perbuatan yang dibuat-buat, kata bapaknya dari Abu Malik ini. Maka pendapat ulama mengatakan, ya Abu Malik ini dikatakan ya yang menyatakan adanya qunut subuh lebih banyak, maka riwayat mereka lebih dikedepankan. Yang ketiga dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Rasulullah SAW tidak pernah membaca doa qunut dalam sholatnya. Ya, Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, mengatakan Rasulullah SAW tidak pernah membaca doa qunut dalam sholatnya. Maka pendapat ulama
Ya, dalam demikian yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Jabir As-Suhaimi, statusnya matruk. Artinya dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud ini ya ada satu perawi yang suara kali dengar. Iya, yang dhaif jiddan, yang lemah sekali hafalannya sehingga tidak bisa. Saya sholat bersama Ibnu Umar pada sholat subuh. Ia tidak membaca doa kunut. Saya katakan kepada Ibnu Umar, saya tidak melihat engkau membaca doa kunut. Ibnu Umar menjawab, saya tidak menghafalnya dari seorang pun dari para sahabat Nabi. Maka pendapat ulama, ya, sebagian sahabat terlupa atau lalai tentang sebagian sunnah dari kunut ini. Maka tidak bisa diambil juga karena Ibnu Umar bukan dia tidak baca karena dia tidak hafal gitu. Ya, sementara banyak sahabat yang lain yang menghafalnya, ya, yaitu Anas, Al-Bara' bin Azib dan sahabat lainnya. Maka yang lebih hafal lebih diutamakan. Yang kelima dari Ibnu Abbas, sesungguhnya doa kunut pada salat subuh itu bid'ah. Maka pendapat ulama, hadis dari Ibnu Abbas ini adalah dhaif jiddan. Disebutkan dari Al-Baihaqi, ya, Imam Baihaqi mengatakan ini tidak sahih. Ya, karena ada sanadnya dari satu perawinya yang lemah, yaitu Abu Layla. Telah kami riwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Ibnu Abbas membaca doa kunut pada salat subuh. Hadis ke-6 dari Ummu Salamah, sesungguhnya Rasulullah melarang membaca doa kunut pada salat subuh. Maka pendapat dari Daruqutni berkata, ya, ketiga orang ini semuanya dhaif, tidak benar bahwa Nafi mendengar dari Ummu Salamah. Ya, hadis Ummu Salamah adalah hadis dhaif karena diriwayatkan oleh Muhammad bin Ya'la, ya, An Basah bin Abdurrahman, Abdullah bin Nafi. Ya, Ad-Daruqutni mengatakan ketiga-tiganya adalah dhaif sehingga tidak benar, tidak bisa diambil pendapatnya. Wallahu a'lam kata beliau. Selanjutnya pernyataan Imam Syafi'i tentang doa kunut. Doa kunut hanya ada pada salat subuh. Tidak ada doa kunut dalam salat kecuali pada salat subuh. Kecuali jika terjadi bencana, maka membaca doa kunut dalam semua salat jika imam berkehendak. Jika terlupa membaca doa kunut subuh, maka ya mesti sujud sahwi dalam pendapat Imam Syafi'i. Selanjutnya ya, dari Imam Syafi'i juga beliau mengatakan, adapun pada salat subuh, saya Imam Syafi'i tidak mengetahui bahwa Rasulullah SAW meninggalkan kunut subuh. Bahkan sepengetahuan kami bahwa Rasulullah sudah membaca doa kunut subuh sebelum peristiwa pembunuhan di Sumur Ma'unah itu. Kemudian dilanjutkan setelah peristiwa itu. Abu Bakar, Umar, Ali bin Abi Thalib dan pada sebagian masa pemerintahan Utsman semuanya membaca kunut subuh setelah Rasulullah SAW. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan ya kunut subuh yang merupakan amal dari salat subuh. Ya, di sini juga dibahas di halaman 270, ya, apakah kunut ini sebelum ruku atau sesudah ruku. Ya, bahwa kunut subuh itu pada rakaat kedua berdasarkan riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya, bahwa doa kunut itu setelah ruku menurut riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, bahwa ketika Rasulullah membaca doa kunut pada kisah korban pembunuhan peristiwa Sumur Ma'unah, beliau membaca kunut setelah ruku, maka kami kiaskan kunut subuh kepada riwayat ini. Al-Baihaqi berkata, akan tetapi para periwayat hadis tentang kunut setelah ruku lebih banyak dan lebih hafiz, maka riwayat ini lebih utama. Jika seseorang membaca kunut sebelum ruku, Imam Nawawi berkata dalam kitab Ar-Rawdah, tidak sah menurut pendapat yang sahih. Ya, selanjutnya juga ada lafaz kunut yang ditulis oleh guru kita, dan sini
pada halaman 272, imam membaca kunut dengan lafaz jamak. Bahkan makruh bagi imam mengkhususkan dirinya dalam berdoa berdasarkan sabda Rasulullah, janganlah seorang hamba mengimami sekelompok orang lalu ia mengkhususkan dirinya dengan suatu doa tanpa mengikutkan sertakan mereka. Selanjutnya mengangkat kedua tangan. Sunnah mengangkat kedua tangan dan tidak mengusap wajah karena tidak ada riwayat tentang itu. Demikian dinyatakan oleh Al-Baihaqi. Selanjutnya di halaman 274, ikhtilaf ulama tentang mengangkat tangan ketika qunut. Ulama mazhab Syafi'i berbeda pendapat tentang mengangkat tangan dan mengusap wajah dalam doa qunut. Terbagi pada 3 pendapat. Pertama, yang paling sahih, dianjurkan mengangkat tangan tanpa mengusap wajah. Yang kedua, mengangkat tangan dan mengusapkannya ke wajah. Yang ketiga, tidak mengusap dan tidak mengangkat tangan. Para ulama sepakat untuk tidak mengusap selain wajah seperti dada dan lainnya. Bahkan mereka mengatakan perbuatan itu makruh. Selanjutnya tentang makmum mengikuti imam, dituliskan di sini pendapat Ibnu Taimiyah langsung. Jika seseorang itu bertaklid dalam suatu masalah yang menurutnya baik menurut agamanya, atau pendapat itu kuat atau seperti itu, maka boleh berdasarkan kesepakatan jumhur ulama muslimin. Tidak diharamkan oleh Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Demikian juga pada sholat witir dan sholat lain, selayaknya bagi makmum mengikuti imamnya. Jika imamnya membaca kunut, maka ia ikut membaca kunut bersamanya. Jika imamnya tidak berkunut, maka ia tidak berkunut. Jika imamnya sholat 3 rakaat bersambung, maka ia melakukan itu juga bersambung. Ini dalam masalah witir. Maka Imam Ibnu Taimiyah mengatakan kalau imamnya kunut ya kunut, kalau tidak ya tidak kunut gitu. Dan lalu disampaikan lagi pendapat Syekh Ibnu Utsaimin, jika seorang sholat di belakang imam yang membaca kunut, maka hendaklah ia mengikuti imamnya untuk menolak fitnah dan mempertaruhkan hati. Ibnu Utsaimin lagi dalam Majmu' Fatawa, jika imam membaca kunut, maka ikutilah imam karena berbeda dengan imam itu jelek. Ini kata Ibnu Utsaimin. Pendapat Imam Ahmad bin Hambal dan Ibnu Utsaimin, makmum tetap ikut mengangkat tangan dan mengucapkan amin. Jika seseorang menjadi makmum, apakah ia mengikuti imamnya yang membaca doa qunut subuh dengan mengangkat kedua tangan dan mengucapkan amin bersama imam, atau cukup meluruskan kedua tangan kedua sisi tubuh? Menjawab masalah ini kami katakan, makmum ikut mengucapkan amin terhadap doa qunut subuh yang dibaca imam, dan makmum mengangkat kedua tangannya mengikuti imam karena khawatir berbeda dengan imam. Imam Ahmad bin Hambal menyebutkan secara nas bahwa apabila seorang menjadi makmum mengikuti imam yang membaca doa qunut pada salat subuh, maka makmum itu mesti mengikuti imamnya dan mengucapkan amin terhadap doa qunut yang dibaca imam. Walaupun pendapat Imam Ahmad bin Hambal bahwa doa qunut subuh itu tidak disyariatkan menurut pendapat yang masyhur dari beliau, tapi Imam Ahmad bin Hambal tetap memberikan keringanan dalam masalah itu. Artinya keringanan untuk mengikuti imam yang membaca doa qunut pada salat subuh karena khawatir menimbulkan khilaf yang terkadang menimbulkan perselisihan hati. Selesai yang ditulis oleh Tuan Guru UAS. Walaupun kita baca tadi banyak hadis yang dikutip, hadis yang menolak lebih banyak dikutip UAS di sini, namun hadisnya tidak sahih. Makanya walaupun hadis sahih hanya satu dari Anas bin Malik saja, maka ini lebih diutamakan karena Anas bin Malik juga termasuk salah satu sahabat yang sangat dekat dengan Nabi. Barangkali demikian. Adapun yang kita lihat dalam keseharian, barangkali ada yang bermakmum imam baca qunut dia tak angkat tangan gitu. Bahkan terkesan agak menentang gitu, tidak mengangkat tangan. Padahal sebenarnya adabnya mengikut imam itu tentulah lebih diutamakan.
Itu saja dari kami, Ustaz Hanafi. Kami kembalikan pada Ustaz Hanafi. Baik, alhamdulillah kita tadi sudah mendengarkan dan sama-sama ikut membaca pengantar daripada Ustaz Fadli dari buku Ustaz Abdul Somad tentang kunut. Dan sekarang kita akan memperkaya pembahasan ini dengan kitab-kitab rujukan yang ada, atau kalau memang ada masalah di masyarakat akan kita coba bahas bersama. Namun sebelum saya lempar ke para asatidz sekalian, sebenarnya masalah kunut ini kajiannya tentang asal masalahnya itu tentang hadis sebenarnya ya. Nanti turunannya ke fikih. Sebenarnya kalau kita lihat ada orang yang tidak sependapat tentang kesahihan hadis yang menurut Imam Syafi'i dan pengikut-pengikut Imam Syafi'i mengatakan itu hadis sahih dan hasan dan dijadikan hujjah di dalam melaksanakan ibadah dalam masalah ini kunut. Tapi menurut sebagian lagi bahwa hadis ini derajatnya tidak sampai hasan dan tak sampai sahih sehingga mereka tidak mau mengamalkannya. Sebenarnya masalahnya itu akarnya di situ. Adapun masalah fikihnya nanti itu turunan daripada kalau hadis ini sudah clear dalam satu mazhab tentang kesahihan dan pengamalannya, baru nanti dia turun ke dalam kitab-kitab fikih. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab-kitab mu'tamad mazhab Syafi'i, ada beberapa kitab yang saya copy kemarin, yang saya printnya, itu memang hampir mayoritas mazhab Syafi'i itu semua mengatakan hadis-hadis tentang kunut ini kan banyak, bukan satu dua. Kalau kita lihat Imam Al-Baihaqi ya, dalam Sunan Kubra Imam Baihaqi itu ada bab dalilu ala annahu lam yatruk aslul kunut fi salati subhi innama taraka du'a liqaumin aw ala qaumin akharin bi asma'in aw qabailihim. Di situ Imam Baihaqi mencantumkan banyak sekali hadis-hadis yang mendukung adanya kunut subuh. Nah, kalau kita lihat detail, misalkan dalam kitab Majmu', ya, Majmu'nya Imam Nawawi. Dalam kitab Majmu' di sini ada komentar tentang hadis itu. Nah, misalkan hadis, saya bacakan beberapa hadis ya. Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qanata syahran, Nabi sallallahu alaihi wasallam kunut selama 1 bulan. Ba'da ruku', setelah bangun dari ruku', yad'u ala ahya'in minal Arab summa tarakahu, yang mendoakan daerah-daerah tertentu di kalangan Arab, kemudian yang meninggalkannya. Tadi sudah dibacakan Fadli. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, ada juga dalam Sahih Muslim. Nah, tapi hadis ini kan menunjukkan bahwa Nabi pernah kunut lalu meninggalkannya. Tapi di situ kan ada qayatnya bahwa Nabi kunut di situ mendoakan daerah-daerah tertentu negeri Arab. Tapi hadisnya kan bukan hanya itu. Mereka menjadikan itu dalil bahwa Nabi udah kunut lalu meninggalkannya. Coba kita lihat hadis yang lain. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qanata ba'da ruku' fi salatihi, salat kunut setelah ruku' dalam salatnya, syahran yad'u li fulan wa fulan summa taraka du'a lahum. Nabi juga pernah mendoakan orang. Ini peristiwa di Bi'ir Ma'unah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya. Ini hadis yang kedua. Yang ini juga dijadikan pendapat oleh mereka, Nabi itu enggak setiap hari ruku', kunut. Nabi ada kunut lalu meninggalkannya. Lalu ada hadis lain lagi. An Sa'ad bin Tariq qala qultu li abi. Sa'ad bin Tariq bertanya kepada ayahnya, "Ya abi, wahai ayahku, innaka qad shallaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kamu kan pernah salat di belakang Nabi. Wa Abi Bakar, pernah juga salat di belakang Abu Bakar. Umar, Utsman, pernah juga salat di belakang Umar, belakang Utsman, di belakang Ali. Fakanu yaknutuna fil fajri. Apakah mereka itu kunut pada salat subuh? Qala ay bunayya fahaddis.
Maka kata kata ayahnya Sa'ad bin Tariq tadi, katanya, benar anakku, ceritakanlah itu. Nah, hadis itu terdapat dalam Sunan Nasa'i, terdapat dalam Sunan Tirmizi, dan dikatakan bahwa hadis hasan sahih. Nah, jadi hadis hasan sahih. Nah, ini lagi-lagi perdebatannya adalah tentang penentuan apakah hadis ini hasan atau hadis ini sahih. Di dalam Sunan Baihaqi tentu kita akan menemukan banyak sekali hadis Anas radhiyallahu anhu yang dibacakan Ustaz Fadli tadi. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qanata syahran yad'u alaihim summa taraka. Tadi hadis Nabi pernah berkunut sebulan lalu meninggalkannya. Fa amma fis subhi, adapun pada kunut subuh, falam yazal yaknutu, Nabi selalu berkunut hatta faraqat dunya, sampai meninggal dunia. Komentar ulama tentang hadis ini dalam kitab Majmu' disebutkan hadis sahih rawahu jama'atun minal huffaz. Hadis ini sahih dan diriwayatkan oleh jama'atun minal huffaz. Jadi sebenarnya dari sisi kajian hadis, memang kalau kita baca dalam artikelnya orang Wahabi, mereka menyebutkan ada memang satu periwayat yang dianggap lemah di dalam periwayatannya. Cuman kalau kita lihat di dalam kitab-kitabnya yang muktamad seperti yang saya bawa ini ya, kitabnya Mazhab Syafi'i yang muktamad, disebutkan bahwa hadis tentang kunut-kunut subuh yang dicantumkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab-kitabnya itu hanya berkisar antara sahih dan hasan. Dan tentu saja bagi kita, kalau hadis itu sudah berputar antara sahih dan hasan, maka tentu saja hadis itu ya diamalkan. Ini tentang masalah kajian hadis. Baik, ini saya buka pembahasan ini tentang kajian hadis. Nanti baru kita masuk ke dalam pembahasan fikihnya. Karena bagaimanapun, lagi-lagi saya ulangi bahwa perdebatannya itu dasarnya ya di perdebatan tentang menentukan menghukumkan tentang kesahihan atau ketidaksahihan hadis ini. Baik, pada satu lain saya persilahkan. Nanti kalau memang kajian hadisnya kita anggap udah clear, karena semua ulama-ulama mazhab Syafi'i mengatakan itu sahih atau hasan, maka kita akan coba untuk meninjau dari aspek fikih. Baik, kepada asatiz yang lain saya persilahkan. Mungkin dimulai dari Ustaz Mas Yadi dulu. Pak Ustaz, kasihkan mic ke Ustaz Mas Yadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatan wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Pertama, saya tidak bawa kitab. Jadi data saya ini bisa jadi tak valid nanti. Data saya data Google. Apakah data Google ini bisa dikemukakan itu gimana? Dikemukakan saja. Kita cek kitab. Karena data Google ini biasanya agak susah untuk dipegang. Pertama yang ingin mungkin kita sampaikan, saya pikir forum ini bukan forum justifikasi ya, tetapi forum belajar. Maksudnya kalau sudah belajar, kita ingin tahu semua, baik yang ada kita amalkan ataupun yang tidak kita amalkan. Dengan begitu maka wawasan fikih kita akan sangat luas, dan kalau luas dada lapang. Jika dada lapang maka kita mudah menerima siapa saja. Dan memang kalau kita lihat ulama-ulama dulu, yang mereka miliki itu dada lapang itulah. Mungkin tidak banyak dimiliki oleh orang sekarang, tapi kita tukang baca apa yang mereka sudah buat begitu. Yang pertama mungkin soal kunut ini cetakannya sudah begitu dah. Artinya ada yang buat, ada yang tidak. Dan yang seperti ini sudah berlaku bahkan jauh sebelum kita. Kalau kita lihat Imam Abu Hanifah berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i. Cuman Imam Syafi'i sama pendapatnya dengan Ustaz Hanafi.
Itu pula ya. Nah, kalau kita lihat dari riwayat hidup, Imam Abu Hanifah ini lahir tahun lebih kurang tahun 80 Hijrah. Artinya lebih kurang 70 tahun setelah Nabi wafat. Dan beliau bertemu dengan para tabi'in, menuntut ilmu dari mereka. Kemudian lahir pula Imam Malik, lebih kurang berbeda 5 tahunan. Setelah itu lahir lagi Imam Syafi'i tahun 1150-an. Nah, persoalan kunut ini sudah mereka bincang-bincangkan. Walaupun pada waktu itu belum dalam bentuk konfrontasi ya, karena mereka memang tidak saling bertemu. Imam Abu Hanifah tidak bertemu dengan Imam Syafi'i, tapi Imam Syafi'i bertemu dengan murid imamnya Abu Hanifah. Bahkan beliau berguru kepada murid Imam Abu Hanifah. Nah, Imam Malik tidak bertemu dengan Imam Hanafi, tapi Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Bahkan kata Imam Syafi'i, Malik ustazi. Imam Malik itu adalah guruku. Minhu akhadtu ilman, darinya lah aku mendapatkan ilmu. Maka apabila disebut oleh orang bintang, katanya fa Malik an-najmu tsaqib, itu adalah bintang yang sangat berkelip-kelip. Walaupun dalam waktu-waktu tertentu beliau berbeda dengan gurunya itu. Nah, inilah bentuk bahwa mereka ini sangat lapang dan dada mereka penuh dengan hikmah. Karena itu mereka tidak pernah bertengkar sekalipun berbeda. Nah, harapan kita generasi-generasi sekarang ini kan kita maunya begitu. Walaupun berbeda tapi tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila begitu. Pancasila. Sangat Pancasilais. Pancasilais tentu. Iya. Kampar Pancasilais ya. Iya. Nah, yang orang-orang Sulawesi itu enggak. Ya Minang kalau ke kampar. Berbeda-beda tapi satu. Cuman memang kita juga tidak bisa mengukur semua pola pikir. Walaupun kita berharap seperti itu, kan pandangan akhirnya tetap terbagi. Dari yang terbagi itu ada yang sederhana, ada yang lembut, ada juga yang kelihatannya agak keras. Nah, kita sebagai penuntut ilmu tentu tugas kita bukan untuk melembutkan yang keras itu, tapi setidaknya melembutkan cara pandang diri kita sendiri dulu. Karena dengan begitu akan kuranglah kuota kekerasan. Karena kalau semuanya keras, maka benturan tidak bisa dihindari. Tapi kalau sebagian keras, sebagian lembut, seperti melempar batu ke dalam air, insya Allah cuma cipratannya yang ada, tidak terbit api. Api kalau dibawa ke agama ini akan merugikan agama. Maka cetakan tentang kunut ini sepertinya memang sudah seperti itu, sudah berbeda dah. Maka kalau kita sholat di Fida, jangan minta mereka berkunut. Mereka pasti tidak berkunut. Tapi kalau kita sholat di An-Nur, jangan disuruh tak berkunut, menggerebang jemaahnya. Nah, kita kan nggak mau seperti jemaah ini. Maunya kita saat berkunut silakan. Kalau sekiranya tidak berkunut ya nggak apa-apa begitu. Ya persis yang diperlihatkan oleh Imam Syafi'i yang mengatakan berkunut saat beliau berada di Irak. Begitu beliau jadi imam, dia tidak berkunut. Orang-orang yang di belakangnya bertanya, "Mam, kok nggak berkunut? Bukankah tuan imam yang dalam Qaulul Jadid ini ya, mengatakan bahwa kunut itu sunnah hukumnya?" Tapi kata Imam Syafi'i, saya tinggalkan itu sengaja memang. Karena kalau saya berkunut sementara kalian tidak, nanti kita heboh. Tentu terjadi perdebatan. Yang namanya Imam Syafi'i kan bisa memakan semua di belakang itu. Ya, istilahnya kalau soal hafalan ya nggak usah ditanya. Sampai-sampai Imam Malik itu katanya kagum begitu Imam Syafi'i itu melekat semua benda di otaknya. Sama seperti melemparkan nasi lembek ke dinding. Dilempar nggak ada yang jatuh. Kalau kita kan seperti melempar nasi dingin ya. Kalau nggak keras dilempar, satu panci nempel satu, sisanya jatuh semua, hilang. Tapi beliau tidak memakan yang di belakang, karena ada sesuatu yang beliau pelihara yang jauh lebih penting daripada pandangan beliau berkunut ini. Nah, ini perlu sekali untuk kita jadikan sebagai tolak ukur berpikir kita agar ini akan menambah wawasan kita. Maka cetakan ini harus kita terima apa adanya, bahwa kita pasti
pasti berbeda. Tidak akan ada yang sama ya. Hanya silakan dipilih mau kebablasan, kebabnya dia mau kebab Turki atau kebab bagaimana. Itu pertama. Pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan perbedaan itu? Tadi sudah dimukadimahi oleh Ustadz Hanafi, murid Imam Abu Hanifah, ya, bahwa yang menjadi penyebab perbedaan itu dalam hal ini adalah perbedaan riwayat. Perbedaan riwayat ini pas satu menunjukkan Nabi melakukannya, yang satu lagi menunjukkan Nabi meninggalkannya. Nah, andai kata ini datang ke kita pun tanpa membaca buku, pasti kita juga bisa berbeda. Satu bilang, oh Nabi buat, satu bilang, oh Nabi tak buat. Nah, kenyataannya masih ada perbincangan. Ini kan dibuat, riwayatnya begini. Ini tidak dibuat, riwayatnya begini. Nah, karena tadi dibacakan riwayat yang membuat, kita coba baca sebagai pembanding riwayat yang tak membuat. Tadi ada ucapan seorang, siapa tadi Ustaz? Yang bertanya kepada ayahnya tadi itu? Oh. Bertanya kepada Sa'ad siapa? Sa'ad bin Tariq. Sa'ad bin Tariq. Jadi ada lafaz lain yang juga dikutip dari Sa'ad bin Tariq ini. Ketika beliau bertanya kepada ayahnya tentang apakah engkau sholat di belakang Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali di Kufah, nahwa min khamsa, tak begitu jelas ini, nahwa min khamsa sinin, min khamsi sinin, selama 5 tahun. Kalau 5 tahun, satu hari salat subuh sekali, berarti 360 kali, setahun kali 5, 1800 kali salat subuh di belakang. Akanu, apakah mereka itu berkunut? Ini pertanyaannya tadi. Nah, dalam riwayat yang diceritakan oleh Imam Nasai ini atau At-Tirmizi, dikatakan di situ bahwa beliau menjawab, ya bunayya innaha bid'ah, wahai anakku, sesungguhnya itu adalah perbuatan bid'ah. Nah, kalau tadi itu kan ada begitu, sekarang ada lagi kalimat lainnya bahwa perbuatan itu bid'ah. Dalam riwayat yang sama bisa berbeda penjelasannya. Nah, ini tentu saja membutuhkan analisa yang lebih mendalam ya, agar kita sampai kepada kesimpulan yang lebih baik. Nah, riwayat-riwayat seperti inilah akhirnya yang mau tidak mau mencetak pemikiran umat di kemudian hari. Maka ada kawan-kawan yang bilang ini bid'ah, ada pula kata-katanya yang tidak bid'ah. Karena memang orang dulu juga bilang begitu. Nah, tetapi mungkin perlu saya, kalau ini pandangan saya saja, kalau salah mohon diluruskan. Banyak guru-guru kita di sini. Secara sederhananya mungkin bid'ah itu apa yang tidak dibuat oleh Nabi, begitu kata kawan-kawan. Tetapi kunut ini ada dari Nabi, walaupun mungkin ada yang mengatakan dia tidak meneruskan, dan ada pula yang mengatakan meneruskan, cuman ada begitu. Maka secara otomatis kata-kata bid'ah ini mungkin akan menjadi terlalu hangat untuk kita sebut-sebutkan. Itu yang pertama penyebabnya. Jadi perbedaan riwayat. Ada yang lebih mengutamakan riwayat Bukhari. Ada juga yang mengatakan boleh dan perlu mengambil riwayat Tirmizi. Sahabat-sahabat kita dari kalangan-kalangan yang tidak menyetujui, terutama dari grup Salafi lah ya. Yang Salafi ini di sini cuma saya sendiri, yang lain tidak ada. Ustaz Hermi masih berjanggut, cuma celananya panjang. Kalau saya, janggut saya memang Salafi, kemudian celana saya Salafi juga. Cuma pandangan saya tidak Salafi begitu. Tiga lapi. Nah, ini sudah banyak dikritik orang, Ustaz ini sejak berjanggut ini kok celananya mungkin pendek aja. Saya cuma sampaikan mudah-mudahan nggak sampai ke lutut. Nah, jadi perbedaan riwayat itu, dan ini tidak bisa diotak-atik. Itu sudah memang begitu cetakannya. Nggak mungkin kita lagi merubah riwayat itu. Oh, kita tukar sajalah riwayatnya an begini, nggak mau. Karena memang sudah begitu jadinya. Maka perbedaan ini akan tetap terjadi. Kemudian yang kedua, perbedaan keutamaan. Tadi sudah kita sebut
lebih mengutamakan Bukhari. Karena itu kawan-kawan yang dari Salafi itu semuanya Bukhari. Pokoknya kalau sudah Bukhari itu nggak ada lagi. Sampai-sampai saya pernah berpikir, ini Bukhari ini nabi atau apa sih? Sampai kayaknya nggak bisa tawar menawar begitu. Kalau sudah Bukhari itu kayaknya confirm, itulah kebenaran itu. Cuman memang kebetulan Ustaz Padli tadi membawa pula buku ini, studi ilmu hadis. Iya ini sudah ya. Karangan Syekh Manna Al-Qattan. Dulu waktu saya mengajar di UIN ini saya jadikan panduan. Terbacalah tentang hadis, struktur penerimaan hadis itu. Memang rata-rata ulama mengatakan seleksi hadis yang diriwayatkan, yang dilaksanakan oleh Imam Bukhari dan Muslim ini merupakan seleksi hadis level pertama. Tapi dari segi periwayatan, keafdalan itu lain lagi nanti. Kemudian, ini berapa lama nih? Mau sampai sore pun ada. Sekali-kali datang ngomong banyak pula. Sampai sore pun ada. Nah, tentu kalau sudah cetakannya berbeda, riwayat hadisnya berbeda, pendapat ulamanya berbeda, lalu sikap kita bagaimana? Nah ini nih yang penting ini. Kalau ulama fikih, memang karena mereka sudah punya ilmu yang banyak itu mungkin ya. Jadi mereka ini selalu memandang orang lain itu sebagai pemikiran yang akan memperkaya mereka. Jadi itu yang selalu mereka sebutkan. Makanya ada kalimat, ini mohon diluruskan. Kata Imam Syafi'i, ra'yi khata' yahtamilu shawab. Iya begitu saudara nih. Wa ra'yu ghairi shawab yahtamilu khata'. Begitu. Ya kira-kira demikianlah bunyinya, lebih kurang. Kalaupun salah redaksinya cari saja yang aslinya. Pandangan saya benar ini, tapi ada kemungkinan salah. Artinya beliau juga enggak mencekek pandangannya itu. Oh, inilah yang betul, enggak ada lagi yang lain. Lain salah semua. Enggak begitu pula. Wa ra'yu ghairi, pendapat orang lain itu adalah salah, tapi ada kemungkinan juga benar. Nah, ini kan statement ahli ini yang tidak menutup pandangan siapa saja. Itulah sikap terbaik sebetulnya di dalam menerima perbedaan itu. Karena beliau lahir dari dua guru yang berbeda. Imam Hanafi yang ilmunya diambil oleh Imam Syafi'i melalui muridnya, Imam Malik yang langsung Imam Malik itu menjadi gurunya. Jadi dia tahu bahwa pendapat beliau tidak selalu sama dengan guru-gurunya ini. Namun juga beliau tidak mampu, tidak juga bisa mau menyalahkan guru-gurunya ini. Sebab itu beliau sebut, pendapat saya betul, pendapat orang lain, pendapat saya betul, tapi boleh jadi ada salah. Pendapat orang lain itu salah, namun boleh jadi juga betul. Artinya hukumnya akhirnya kembali kepada Allah Ta'ala, bukan kembali kepada Bukhari. Kembali kepada Allah Ta'ala jadinya. Karena itu sampai sekarang nggak bisa kita menyelesaikannya lebih dari mereka, karena mereka lebih hebat dari kita. Menurut tuan-tuan, ini keluar sedikit, ini celananya pendek apa panjang sih? Ada. Celananya eloknya pendek apa panjang? Kalau ikut sunnah asal pendek-pendek. Kalau begitu, Itu masih panjang nih. antum neraka tuh nanti yang begini. Oke. Kalau pendek panjangnya ditanya, bisa kita kembali ke fikih. Kalau ada pertanyaan kedua, yang masuk neraka siapa? Itu kan susah. Kayak seksi. Antum seksi masuk neraka tuh. Yang masuk surga siapa? Nah, itu baru bisa dijawab confirmnya setelah kita sama-sama masuk surga. Baru selesai dari situ. Iya kan saya? Selagi kita masih di luar surga, bagaimana kita ngomong-ngomong kita akan masuk surga? Klaim-klaim itu nggak bisa. Maka oleh karena itu pandangan-pandangan seperti itu memang harus kita hadapi dengan dada yang lebih lapang. Kemudian lagi banyak ini 16. Betul kan? Jadi Biar kami nggak usah ngomong atau macam. kayaknya diborong semua ya. Nah, oleh karena itu maka pandangan tentang kunut ini memang tidak bisa kita memaksakan harus sepandangan dengan kita, tapi juga tidak perlu ragu ketika kita mengamalkannya, karena bukanlah otodidak begitu. Bukan kita dapati dari kutipan-kutipan yang tidak berdasar.
Imam Syafi'i pun bukan berfatwa sembarangan. Dia berfatwa sesuai dengan keilmuannya yang kita sangat kagumi, yang sangat luas. Kalau katanya disebutkan oleh Wahbah Zuhaili, kitab Muwatta Imam Malik itu bisa dihafal di 9 malam. Itu ngeri tuh. 9 malam. Awal 10 malam ya, Mas. Hah? Awal 10 malam. 10 malam. Maka ini adalah fenomena yang sudah terjadi di dalam ibadah, terutama kunut ini. Maka oleh karena itu, andai kata ini adalah mungkin satu pandangan semua bahwa kunut itu adalah sunnah di dalam subuh, maka itu adalah perbuatan yang dibolehkan ya. Karena dia memiliki dasar yang cukup kuat. Tapi kalau kiranya kita melihat ada orang yang tak mau mengikutinya, ya mereka juga punya pandangan yang cukup kuat. Di satu sisi kita boleh berbeda saat mengangkat tangan dan tidak mengangkat tangan, tapi saat minum kopi kita harus tetap sama. Ya Ustaz ya? Ya, kopinya kalau jenisnya boleh beda ya. Cappuccino, kopi tarik, tapi tetap hati kita. Hah? Ada kopi baru sekarang. Apa tuh? Kopi durian. Wah, kawat itu. Jadi dada kita tetap lapang begitu. Jadi itu pandangan saya. Nah, ini mohon maaf ini kepada semua yang hadir, ustaz-ustaz kita. Ini tidak pakai kitab ya, pakai Google. Ya. Kitabnya dari sini tuh. Oh, Masya Allah. Itu saja, lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallah Ustaz Mas Hadi. Ini kalau ada yang kelas-kelas yang udah agak-agak berumur nih, kalau ngomong menyejukkan kali memang. Orang muda-muda ini agak desa. Asalkan beda, cari langsung. Tapi kalau kelas-kelasnya antum ini memang kalau ke supi-supi arahnya memang tasamuhnya tinggi. Baik, kita selain kita memang mengedepankan tasamuh di dalam amaliyah kita, toh ini juga kan bukan akidah. Ini juga masalah furu'iyah. Tapi kita perlu juga untuk memperkuat, melihat sisi daripada apa yang kita amalkan, hujahnya kepada tidak kan begitu. Saya akan bacakan lagi dalam kitab Majmu' beberapa hadis yang ingin lihat komentar ulama tentang hadis yang biasa digunakan sebagai dalil untuk berkunut itu. Hadis yang paling populer itu kan hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik tadi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah SAW lam yazal yaknutu fi subhi hatta faraqat dunya. Ini hadis yang paling populer. Di dalam kitab Al-Azkar, Imam Nawawi mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Hakim Abu Abdullah dalam kitab Arba'innya, dan dia mengatakan hadis ini sahih ya. Kemudian dalam kitab Majmu' Imam Nawawi juga mengatakan bahwa hadis ini sahih, diriwayatkan oleh jama'atu minal hufaz was-sahahuhu. Mereka meriwayatkannya, dan banyak ulama-ulama hafiz meriwayatkannya, dan banyak juga, dan mereka semua mensahihannya. Wa mimman nassa ala sihhatihi, di antara mereka adalah Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ali Al-Balkhi, dan juga Al-Hakim Abu Abdullah dalam beberapa kitabnya, dan juga Imam Baihaqi mengatakan bahwa hadis itu adalah sahih. Wa rawahu ad-Daruqutni, dalam riwayat Daruqutni juga dikatakan dicantumkan beberapa hadis tentang kunut subuh ini min turukin bi asanid sahihatin, juga diriwayatkan dengan sanad yang sahih. Wa anil Awwam bin Hamzah qala, Awwam bin Hamzah mengatakan, sa'altu Aba Usman anil qunut fi subhi. Aku bertanya Abu Usman tentang kunut dalam salat subuh. Qala ba'dar ruku'. Qultu amman? Qala an Abi Bakar wa Umar wa Utsman radhiyallahu taala anhum. Ini dalam cerita yang lain, Abu Usman kunut, bertanya tentang kunut subuh. Dia mengatakan itu dilaksanakan setelah ruku'. Siapa yang melaksanakannya? Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Di dalam hadis yang lain juga, dalam riwayat yang lain, Barra radhiyallahu taala anhu, sahabat Rasulullah SAW, anna Rasulullah SAW kana yaqnutu fi subhi wal maghribi. Nabi kunut subuh dan maghrib.
Rawahu Muslim, ada dalam kitab riwayat Sahih Muslim. Wa rawahu Abu Daud, terdapat juga dalam Sunan Abi Daud. Wa laisa fi riwayatihi zikrul maghrib, tapi dalam riwayat Abu Daud maghribnya tidak ada. Dalam Sahih Muslim itu maghribnya ada. Artinya apa? Kalau kita memang bicara masalah kesahihan, itu tadi sudah dijelaskan bahwa jama'atun minal hufaz ya meriwayatkannya dan juga mensahihkannya. Nah, ini ya. Inilah yang dipakai oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i, dan Imam Syafi'i sendiri meyakini tentang kesahihan ini sehingga dicantumkan di dalam kitab-kitab ini. Baik, itu dari aspek kajian hadis. Sekarang kita ingin coba lihat dari, kalau memang ada komentar lain dari aspek hadis silakan, kalau tidak ada dari aspek fikihnya juga silakan dikomentari. Silakan, soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah Pak Asatidz, kita hadir untuk melanjutkan diskusi kita pagi ini. Tema kita tentang kunut salat subuh. Baik, seperti Ustaz Mas Riyadi sampaikan tadi, kita semua sepakat bahwa kita mesti berlapang dada dalam masalah khilafiyah ini. Di satu sisi, agar orang-orang yang sudah beramal dia punya keyakinan dan mereka tidak bingung serta merasa berdosa dan bersalah terhadap amalan selama ini yang dianggap orang sesat dalam melakukan, sebab melakukan bid'ah. Maka ini bagian dari muzakarah yang perlu kita bahas untuk mengetahui, untuk minimal kita bisa murojaah kitab-kitab para ulama, seperti apa sih dalilnya sehingga orang beramal dengan kunut sejak dulu. Betulkah dia amalan yang salah? Salah secara dalil dan salah secara amaliyah. Nah, tadi ada beberapa dalil bantahan bahwa kunut itu tidak dilakukan atau dia bid'ah. Ternyata kalau kita tengok beberapa pernyataan tentang kunut itu tidak diamalkan, contoh bahwa Nabi dikatakan qanata syahran ala ahya'i minal Arab thumma tarakahu. Rasul kunut selama 1 bulan terhadap satu kaum di Arab, atau berapa kaum, yaitu diantaranya Ri'il dan Zakwan, ada lagi yang lain berapa kasus. Kemudian Nabi meninggalkannya. Rupanya kata para ulama seperti Imam Baihaqi menjelaskan annahu sallallahu alaihi wasallam taraka la'na ulaikal qaum fil kunut wa lam yatrukil kunut min aslihi. Kata Imam Baihaqi, yang ditinggalkan Nabi dalam kunut itu bukan kunutnya, tapi melaknat orang-orang yang disebutkan dalam doa kunut sebelumnya. Karena ada peringatan bahwa Nabi itu diutus bukan sebagai la'an, sebagai orang-orang yang melaknat saja kerjanya, tapi Nabi itu rahmatun muhdah, seorang rahmatan lil alamin. Maka kalau seandainya Nabi setiap doa melaknat, berarti bertentangan antara rahmat dengan laknat, sehingga tidak cocok kalau Nabi berdoa melaknat terus. Maka yang disuruh itu tetap berkunut, tinggalkan laknatnya. Ini komentar Imam Baihaqi terkait hadis Nabi meninggalkan kunut, yaitu tarakal la'n, yang ditinggalkan itu laknatnya. Sehingga tidak bertentangan dengan hadis Anas yang mengatakan Nabi berkunut hatta faraqat dunya, beliau berkunut sampai meninggal dunia. Kemudian ada lagi dalam Syarah Muhadzab, mungkin Hanafi juga ketemu, Imam Nawawi menjelaskan begini, wa ammal jawabu an hadithi Anas wa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma fi qawlihi thumma tarakahu. Ada redaksi hadis thumma tarakah, kemudian Nabi meninggalkannya. Fal muradu tarkud doa. Ini ucapan Imam Nawawi. Yang dimaksudkan adalah meninggalkan doa ala ulaikal kufar,
doa yang tidak baik kepada orang-orang kufar tadi, wa la'natihim faqat, dan melaknat mereka. Itu saja yang dibuang, itu saja yang ditinggalkan. Kunutnya tidak. La tarku jami'il kunut au tarku al-kunuti fi subhi. Juga tidak meninggalkan semua kunut atau kunut pada saat subuh. Wa hadza ta'wil muta'ayyan. Ta'wil ini mesti kita ambil. Kenapa? Lianna haditha Anas fi qawlihi lam yazal yaqnutu hatta faraqat dunya sahihun sarihun. Karena hadis Anas itu sahih dan sarih menjelaskan tentang Nabi berkunut sampai Nabi meninggal dunia. Kenapa hadis Anas ini katakan sahih dan sarih? Anas ini orang yang sangat tahu dengan Nabi. Dia itu khadimun Nabi, dia pembantu Nabi, asisten Nabi, yang hal-hal khusus Nabi sangat dia ketahui dibanding orang lain. Artinya boleh jadi orang solat dengan Nabi sekali dua kali, dia ini tidak solat sekali dua kali. Tapi di saat berjamaah dia ikut dengan Nabi. Di saat kalaulah Nabi tak berjamaah, Anas akan ikut, karena Anas asisten Nabi. Artinya pengetahuan Anas terhadap Nabi dibanding sahabat yang lain lebih banyak, karena kedekatan dan tingginya intensitas bergaul Anas dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu penjelasan Imam Baihaqi, penjelasan Imam Nawawi. Ternyata yang ditinggalkan itu laknat, bukan kunutnya. Okay. Kemudian ada lagi hadis yang kemudian mungkin di antara kita mendapati, maqanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in min salati. Nabi tidak pernah kunut dalam solat subuh mereka, dalam solat beliau. Berarti ini termasuk dalam solat subuh. Nah, Imam Nawawi juga membahas ini dalam kitab Al-Majmu'. Hadis ini meskipun dari sahabat Ibnu Mas'ud, yang masalah bukan sahabat Ibnu Mas'udnya, tapi rawinya. Di antara perawi itu oleh Imam Al-Zahabi dalam Mizan Al-I'tidal mengatakan bahwa Muhammad bin Jabir Al-Yamami As-Suhaimi adalah seorang perawi yang dhaif dari jalur riwayat Imam Ibnu Mas'ud tadi. Syadidut ta'af. Siapa? Syadidut ta'an artinya beliau sangat diingkari dalam riwayat-riwayat beliau. Kemudian Imam Abu Hatim juga mengatakan di akhir hidup beliau orangnya sangat pelupa. Berarti permasalahan ada pada jalur sanad, bukan pada sahabatnya. Sahabat Ibnu Mas'ud kita tahu orang yang banyak riwayat, tak dikeragui beliau, tapi jalur di bawahnya yang bermasalah. Kemudian ada lagi pernyataan Ibnu Abbas, al-kunutu fi subhi bid'atun. Pernyataan bahwa kunut ketika subuh adalah bid'ah. Ini juga ada jawaban. Kenapa? Apa jawabannya? Pertama, ini dhaif. Kenapa dhaif? Karena di antara periwayat hadis namanya Abu Laila Al-Kufi, riwayatnya disebut dengan riwayat matruk, tidak diambil hadis-hadis dari beliau. Dan ini juga dikuatkan dengan hadis yang lain. Apa arti? Maksudnya bagaimana? Hadis yang lain sahih diamalkan jadi hujjah. Lalu hadis ini bertentangan dengan hadis yang lain, maka hadis ini dikatakan hadis ini matruk, ditinggalkan karena kekuatannya dibanding hadis sahih yang lain ini sangat lemah. Di samping pribadi periwayat hadis yang oleh para ulama hadis matrukul hadis, hadisnya tak diterima. Kemudian ada lagi hadis Ummu Salamah bahwa annahu sallallahu alaihi wasallam naha 'anil kunuti fi subhi. Nabi melarang kunut ketika subuh. Hadis ini juga disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah Al-Muhadzab dhaif. Apa sebabnya? Karena Muhammad bin Ya'la, Ambasah bin Abdurrahman dan Abdullah bin Rafi'i itu bermasalah dalam periwayatan. Dalam kitab Mizanul I'tidal, Muhammad bin Ya'la adalah orang Kufah. Imam Bukhari mengatakan ia banyak hilang hadisnya, artinya banyak hafalannya yang hilang. Imam Abu Hatim mengatakan dia matruk,
hadisnya tidak bisa diambil. Kemudian Muhammad bin Ambasah bin Hummad dalam kitab Mizanul I'tidal, Imam Zahabi menyebutkan seorang pembohong. Maka berarti hadis-hadis pembantah ini di dalam mazhab Syafi'i semuanya terjawab. Ada periwayatnya yang dhaif, ada hadis-hadis tersebut bertentangan dengan hadis yang sahih. Nah, ketika ada hadis yang menafikan, kemudian ada hadis yang menetapkan, dalam kaidah usul fikih dikatakan al-mutsbatu muqaddamun 'alan nafi atau al-mutsbitu muqaddamun 'alan nafi. Ada dua pernyataan, yang satu menyatakan betul adanya, yang satu mengingkari tidak ada. Maka orang yang memberikan pernyataan atau memastikan atau memberikan keterangan lebih diterima keterangannya dibanding orang menafikan keterangan. Kenapa? Orang yang punya keterangan secara logika lebih banyak ilmu, lebih banyak pengetahuan, lebih banyak informasi dibanding orang yang menafikan. Maka oleh karena itu hadis-hadis yang kita sebutkan tadi, kemudian beberapa hadis yang menjadi bantahan ini, kalau kita lihat hadis bantahan itu mutakallam fih rata-rata, diperdebatkan. Kenapa? Ada qarinah bahwa hadis-hadis tersebut bermasalah dalam jalur periwayatannya, bukan pada sahabat-sahabat nabinya. Demikian. Sehingga kita mazhab Syafi'i kalau mengamalkan kunut, bagi kita bukan berarti kita fanatik harus kunut. Kalau tak kunut tidak sah, tidak. Tapi orang-orang yang mengamalkan mazhab Syafi'i begitu diserang, begitu dibantah, begitu dinafikan amalan mereka, ternyata mereka punya amalan dengan dalil yang ada dari Nabi, dalilnya sahih. Bagi kelompok lain atau mazhab lain menerima atau tidak masalah. Tapi setidak-tidaknya kita berdalil dengan dalil sahih yang bisa berhujjah dalam beramal. Ini yang penting bagi kita. Terima kasih, jazakumullah khair. Silakan asatid yang lain. Baik, jazakallah khair. Silakan. Ada lagi yang Ustaz Tony, fadhil. Yang mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini rasanya spesial sekali karena kita dihadiri oleh Ustaz Mas Riyadi Hasan. Masya Allah, berkah sekali. Udah lama tak rindu sekali anak. Sudah 3 hari yang lewat anak mau WA beliau rencana. Tapi alhamdulillah dipertemukan di tempat ini secara langsung. Masya Allah, luar biasa. Hanya sedikit menambahkan dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Al-Naf. Ana baca dalam kitab Sahih Fiqhus Sunnah yang ditulis oleh Imam Abu Malik Kamal bin Said Salim, halaman 363. Al-Qunutu fil Faraid, masalah kunut dalam salat fardu. Awalan al-qunutu fi salatil fajri, kunut dalam salat fajar. Ikhtalafa ahlul ilmi fi masyru'iyatil qunut fil fajri wa fil wajhi alladhi yakunu alaihi ala arba'ati aqwal. Jadi ulama berbeda, ahlul ilmi ulama berbeda pendapat tentang masalah kunut di waktu subuh itu dalam 4 pembagian, 4 pandangan ulama tentang kunut di waktu subuh. Al-awwal, yang pertama, annahu sunnatun muakkadatun tahabbul mudawamatu alaihi. Yang pertama, karena tadi sudah mulai masuk kepada yang disampaikan oleh Ustaz Hanafi, masalah dalam bab fikihnya. Dalam fikihnya bagaimana hukumnya? Yang pertama, sunnat muakkad wal yustahabbul mudawamah, dianjurkan berketerusan untuk melaksanakan kunut itu. Ini mazhabnya siapa? Wa huwa mazhabu Malik wasyafi'i. Ini adalah pendapatnya mazhab Maliki dan Syafi'i. Berarti Syafi'i Maliki kunut di waktu subuh hukumnya sunnah muakkad wal mudawamah, sunnah muakkad dan berketerusan. Adapun dalil-dalil yang dipakai di sini diantaranya hadis Al-Barra bin Azib. Tadi sudah disebutkan barangkali, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqunutu fi subhi wal maghribi. Hadis yang diriwayatkan dari Barra bin Azib bahwasanya Rasulullah itu berkunut di waktu subuh dan di waktu maghrib. Hukum hadisnya mana? Hadisnya bisa ditemukan dalam kitab Imam Muslim dan Imam Tirmizi dan Abu Dawud dan Nasai. Hadisnya sahih. Kemudian dalil yang kedua,
adalah mana dia? Yang kedua juga hadis dari Anas ketika dia ditanya, aqonatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi subhi, apakah Rasulullah itu salat di waktu subuh wahai Anas? Qala na'am, ya Rasulullah dia berkunut di waktu subuh. Faqila lahu awaqanata qabla ruku'i? Qala ba'da ruku'i, apakah Rasulullah itu berkunutnya sebelum ruku'? Tidak, kata dia, tapi Rasul itu kunutnya setelah ruku', ba'da ruku' yasiran. Kemudian argumen bagi mazhab Syafi'i Maliki untuk mengatakan kunut di waktu subuh itu adalah sunnah muakkad itu adalah hadis yang panjang tadi tentang Allahumma anjahal Walid bin Walid wa Salamah bin Hisham dan seterusnya. Kemudian dalil yang keempat yang dipakai untuk menjelaskan bahwasanya kunut itu sunnah muakkadah yaitu hadis tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat fulan, hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i fi rak'atil akhirati minal fajr yaqulu. Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, dia berkata, dia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah mengangkat kepalanya dari ruku' di rakaat terakhir di waktu salat fajar, dia berkata, Allahumma la'an fulanan wa fulanan wa fulanan. Ya Allah, laknatlah si fulan dan si fulan dan si fulan. Ini yang pertama bagi mazhab Syafi'i dan bagi mazhab Maliki. Kemudian pendapat yang kedua tentang hukum kunut. Annal kunuta fil fajri wa ghairihi mansukhun wa bid'atun. Hukum kunut di waktu subuh, pendapat yang kedua yaitu telah mansuh, telah terhapus, wa bid'atun, dan hukumnya bid'ah. Wa huwa mazhabu Abi Hanifah, dan ini adalah pendapat yang dipegang oleh mazhab Abu Hanifah. Wastadalla lahu bima yali, di antara dalil-dalilnya adalah hadis Abi Malik Al-Asja'i, yaitu hadis Abi Malik Al-Asja'i ketika tadi sudah dibacakan oleh Ustaz Al-Naf, ketika dia bertanya kepada bapaknya, apakah innaka qad shallaita khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umarin wa Utsman, wahai ayahandaku, engkau salat di belakang Rasulullah dan Abu Bakar dan Umar dan Utsman, wa Ali bin Abi Thalib, dan juga Ali bin Abi Thalib. Kemudian akanu yaqnutun, apakah mereka berkunut di waktu subuh? Qala ayyubunayya muhdatsun. Maknanya apakah mereka berkunut di waktu subuh? Kemudian dijelaskan tidak, itu merupakan perbuatan yang muhdas, yang dibuat-buat. Kemudian hadis yang kedua bagi mazhab Abu Hanifah yang menjelaskan bahwasanya kunut di waktu subuh itu bid'ah, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Ummu Salamah. Qalat, Ummu Salamah berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil kunuti fil fajri. Rasulullah melarang salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berkunut di waktu subuh. Dalil yang kita sebutkan Abi Malik Al-Asja'i tadi di sini juga dijelaskan bahwasanya hadis itu dhaif. Kemudian hadis yang kita bacakan terakhir Ummu Salamah itu di sini juga dijelaskan juga dhaif. Terakhir di antara hadisnya yaitu tentang berkunut di waktu subuh bid'ah, maruya an Ibni Mas'ud, hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Qala lam yaqnutin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam illa syahran lam yaqnut qablahu wala ba'dahu. Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Rasulullah tidaklah berkunut kecuali hanya dalam tempo 1 bulan saja. Kemudian pendapat yang ketiga, al-qaulu tsalits la yaqnutu illa fin nazilah. Tidak ada kunut di waktu subuh illa fin nazilah, kecuali di waktu kunut nazilah. Wa huwa madhhabu Ahmad. Ini adalah pendapat Imam Ahmad. Dalilnya apa? Berdalil dengan di hadis Anas radhiyallahu anhu, hadis yang diriwayatkan dari Anas, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yaqunutu illa idza da'a liqaumin aw da'a ala qaumin. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah berkunut kecuali ketika dia mendoakan suatu kaum. Itu pendapat yang ketiga. Dan kemudian pendapat yang keempat, al-qaulur rabi' yajuzu fi'luhu wa tarkuhu. Boleh dia dikerjakan dan boleh dia
ditinggalkan. Ini siapa yang berkata? Wa huwa qaulus Tsauri wa Ibnu Jarir At-Tabari wa Ibnu Hazm wa Ibnu Qayyim. Ini pendapat Imam Ats-Tsauri, kemudian Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan juga Ibnu Hazm dan Ibnu Qayyim. Jadi di sini kan lihat dari seputar kunut di sini di dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah itu dijelaskan ada 4 pandangan ulama. Bagi Syafi'i, Maliki hukum kunut itu subuh sunnah muakkadah wal mudawamah, berketerusan. Yang kedua bagi mazhab Hanafi tadi hukumnya bid'ah. Kemudian bagi mazhab Hambali dijelaskan boleh kunut, tidak ada kunut kecuali kunut nazilah. Dan kemudian bagi Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Ibnu Hazm boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Kemudian Imam Abu Malik di sini juga menjelaskan sedikit di sini di dalam kitabnya. Ini mungkin sudah pindah sedikit ke bagian bawah. Kondisi makmum yang mengikuti imam yang berkunut. Maka dia jelaskan di sini, apabila seorang imam berkunut, maka makmumnya juga dianjurkan untuk berkunut. Dijelaskannya apabila imam berkunut tapi makmumnya tidak mau berkunut, maka dikatakannya jahil. Maka makmumnya itu jahil, bongak. Dan kemudian sebaliknya, apabila imamnya tak kunut tapi kemudian imamnya kunut sendiri, maka ini juga super bongak katanya. Wallahu a'lamu bishawab. Kemudian juga dijelaskan di sini sedikit ada tambahan bagi makmum yang tak mau mengangkat tangan dan bagi makmum yang tak mau mengaminkan. Maka juga dijelaskan ketika makmum imam berkunut kemudian makmum tak mau mengangkat tangan dan makmum juga tak mau mengaminkan, maka dikatakannya juga itu adalah orangnya jahil. Nah, maka diperkuat juga apa yang disampaikan oleh Ustaz Mas Riyadi tadi. Di sini tak lepas dari kita saling hormat menghormati. Apabila imam kunut, kita kunut. Apabila imamnya tidak kunut, maka jangan kita kunut sendiri. Wallahu a'lamu bishawab. Terakhir. Yang kami baca sedikit berbeda di dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Dalam kitab Bidayatul Mujtahid yang ditulis oleh Imam Ibnu Rusdi jelaskan juga di sini bagi Maliki, Imam Malik hukum kunut itu mustahab, sangat dianjurkan sekali. Kemudian bagi mazhab Syafi'i itu hukumnya sunnah. Kemudian bagi Imam Abu Hanifah Hanafi dilarang. Jadi kami baca ada 4 sebenarnya. Yang lain ada kunut di setiap sholat, dan bagi yang lain dikatakan hanya kunutnya di waktu witir di bulan Ramadan. Maliki sekali lagi dalam kitab Bidayatul dijelaskan bagi mazhab Maliki mustahab, bagi mazhab Syafi'i sunnah, bagi Hanafi dilarang. Kemudian bagi yang lainnya disebutkan siapa imamnya, bahwasanya kunut itu boleh dilakukan setiap sholat, dan kemudian terakhir kunut hanya dikerjakan di witir dalam bulan Ramadan. Wallahu a'lamu bishawab. Jazakallah khair ya. Jadi kita sudah clear masalah disyariatkannya kunut ini, dan tadi juga Sudani sudah menjelaskan tentang beberapa pandangan. Dan di sini juga dalam kitab Fiqhul Islam juga dalam 4 mazhab juga sudah dibahas dan persis seperti apa yang disampaikan Ustaz Doni tadi. Baik, supaya kita jangan terlalu ke situ terus, karena tadi kan udah jelas masalah hadisnya, udah jelas ya, dalam kitab Majmu' ini juga udah clear masalah periwayatan tadi. Nah, sekarang kita coba pindah ke persoalan-persoalan kunut ini yang sifatnya lebih kepada pelaksanaan. Baik, ada hadis ingin menyinggung masalah fikihnya, persilahkan. Ustaz Alaf. Pertama, kunut ini apabila di dalam mazhab Syafi'i kita mengerucut ya, Ustaz Doni dan Bapak mazhab. Sekarang kita anggap kita semua pengamal mazhab Syafi'i dan kita sudah iqna dengan dalil yang ada. Kita tidak membantah dan tidak mengomentari dalil orang, tapi kita sekarang dalam katakan koridor sudah punya dalil mazhab Syafi'i dan beramal dengan mazhab Syafi'i. Bagaimana dalam pelaksanaan kunut ini? Pertama, waktunya sudah ruku rakaat kedua. Itu sudah jelas tadi. Maka kalau ada yang masbuk, ini kalau ada yang masbuk saja. Jika dia masbuk, dia ikut imam cuma rakaat pertama. Kalau dia pengamal mazhab Syafi'i,
ketika dia menambah dia mesti kunut sendiri. Jadi jangan berkunut dengan kunut imam. Kenapa? Karena kunut imam itu kita sebab mutaba'ah saja. Kunut kita sebenarnya belum berlaku. Kapan kunut kita? Ketika kita rakaat kedua setelah rukuk. Itu. Yang kedua, ketika kita melaksanakan kunut, redaksinya apa? Karena ada redaksi yang dari Sayyidina Umar bin Khattab itu bertambah dari Allahumma hdina fiman hadait. Sehingga redaksi doa ini, doa kunut ini setidaknya ada 2 redaksi. Mungkin lebih dari itu. Contoh redaksi Sayyidina Umar bin Khattab, beliau membaca doa itu, Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa la nakfuruk wa nu'minu bika wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud. Terusnya. Itu doa yang dibaca oleh Umar bin Khattab. Kemudian dalam hadis yang lain redaksinya Allahumma hdina fi man hadait. Oke. Selanjutnya, apabila imam tidak kunut, maka bagaimana makmum? Dia meyakini kunut. Dalam mazhab Syafi'i fayustahabbu lil ma'mum ayyaknuta sirra. Dia kunut sir. Walahu al-ikhtisar bid-du'a wath-thana. Karena dia tidak berkunut bersama imam, sebaiknya dia kunut sendiri secara sir, tapi tidak terlalu panjang. Singkat saja. Yang penting unsur kunut ada. Apa di antara unsur kunut itu? Pertama, ats-tsana, pujian kepada Allah. Yang kedua, doa. Kemudian kalau tambah satu lagi, sunnahnya selawat kepada Nabi. Sehingga kalau orang ingin berkunut, ketika dia sendiri tidak bersama imam, dia dalam jamaah tapi sendiri berkunut, maka contoh sederhana berkunut itu Allahumma ghfirli ya ghaffar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ghfirli, doa, ya ghaffar, tsana, pujian kepada Allah yang bersifat ghaffar. Kemudian wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, itu sudah bentuk solawat kepada Nabi. Kemudian kunut dianjurkan mengangkat tangan sebagaimana doa pada umumnya. Karena ada hadis Anas yang mengatakan bahwa ketika kisah tentang kunut itu, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama shalal ghada yarfa'u yadayhi yad'u alaihim, yakni 'alal ladina qataluhum. Nabi ketika sholat subuh berkunut itu beliau mengangkat tangan. Maka ketika sholat subuh kita berkunut dalam mazhab Syafi'i dianjurkan untuk mengangkat tangan. Tetapi Imam Baihaqi melanjutkan, lastu ahfazu fi mas'il wajhi huna an ahadin minas salafi syai'a. Kalau di luar sholat ada dalil kita mengusap tangan setelah doa, tapi kunut tidak ada dari generasi salaf yang mengatakan kalau habis doa kunut diusap wajah. Tapi di luar tidak ada masalah dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i kalau habis doa kita mengusap tangan, itu ada hadisnya dalam Bulughul Maram. Tapi dalam masalah kunut tidak ditemukan, kata Imam Baihaqi. Kemudian kalau kita berjamaah, imam dianjurkan membaca doa kunut itu jahar ketika berjamaah dengan makmum. Kemudian di dalam lafaz redaksi yang menunjukkan pujian kepada Allah, di situ musyarakah antara imam dengan makmum. Tetapi ketika lafaz doa, imam membaca doa, makmum mengaminkan. Ketika lafaz pujian, imam membaca, makmum dengan imam sama-sama membaca pujian itu. Maka kalau kita melihat dalam kunut dan kita lihat kita amalkan bersama masyarakat, ketika lafaz fa innahu, begitu ya? Allahumma hdina fa innaka taqdi wa innahu la yadhillu man wa la ya'izzu man 'adait, dan seterusnya. Tabarakta rabbana wa ta'ala. Itu kan bukan doa, itu redaksinya pujian kepada Allah. Dalam mazhab Syafi'i, ketika membaca pujian kepada Allah, itu sebaiknya imam dan makmum musyarakah, sama-sama membaca pujian itu, tidak mengaminkan imam. Tapi doa Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait, itu bentuknya doa.
ketika imam membaca doa, makmum sebenarnya mengaminkan doa imam. Sebagaimana doa pada umumnya, ketika imam berdoa, makmum mengaminkan doa yang dipimpin oleh imam. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khair. Ada beberapa masalah fikih yang disinggung Ustaz Al-Naf tadi. Pertama yang saya catat itu dalam masalah kunut itu ada masalah kunutnya orang yang masbuk. Nanti silakan dikomentari, tadi sudah dibacakan jawabannya. Kalau memang ada jawaban lain ataupun referensi lain bagus juga. Kunut masbuk ini dijelaskan bahwa dalam mazhab Syafi'i orang yang masbuk itu yang tertinggal itu adalah rakaat yang dia tinggalkan. Misalkan dia masuk pada rakaat kedua, berarti ketika dia sholat imam rakaat kedua dia masih rakaat satu. Jadi ketika rakaat kedua imam kunut, imam itu statusnya rakaat kedua, makmum itu statusnya rakaat satu, sehingga nanti ketika dia pada rakaat kedua dia harus kunut. Ada mazhab lain tidak menghitungnya begitu. Kalau ada orang masbuk yang dia masuk, berarti dia ikut pada rakaat itu. Dia masuk rakaat kedua, berarti statusnya sama-sama pada rakaat kedua. Nanti ketika dia menambah itu yang dia tambah adalah rakaat yang pertama. Dia kodo rakaat berarti bahasanya. Itu diantara penyebab perbedaan. Ada yang masbuk itu kunut dia, ada yang tidak kunut ya. Tapi dalam mazhab Syafi'i pendapat yang paling kuat adalah kalau ada orang masbuk berarti yang dia tinggalkan, yang dia itu rakaat, terhitung berapa rakaat dia masuk. Kalau imam rakaat keempat dia baru masuk, berarti dia rakaat satu, imam pada rakaat keempat. Begitu sehingga nanti dia harus kunut kalau dalam subuh. Nah, kemudian Sa'anab tadi juga menyinggung masalah fikih kunut ini, ada masalah lafaz kunut ya. Lafaz kunut ini sebenarnya kalau kita lihat hadisnya itu adalah tentang bagaimana Rasulullah mengajarkan cucunya, diriwayatkan oleh Hasan Husain ya. Yang ketika dia mengatakan Rasulullah SAW mengajarkan kami kunut witir, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa ta'alani fantal dan seterusnya. Tapi dalam kitab-kitab ini termasuk dalam kitab Azkar kita melihat ada redaksi-redaksi lain seperti yang dibacakan oleh Ustaz Al-Naf tadi. Dan kemudian bagi seorang imam yang memimpin doa kunut, walaupun di dalam hadis itu redaksinya Allahumma hdini fiman hadait, tapi imam harus menggunakan dhamir jamak. Dia enggak boleh Allahumma hdini fiman hadait, tapi dia harus menggunakan Allahumma hdina fiman hadait. Nah, ini membantah juga ketika ada ustaz bilang doa itu tidak boleh dirubah-rubah redaksinya kalau maksur ya. Ada ustaz yang mengatakan kalau Allah maghfir lahu itu nggak boleh diganti Allah maghfir laha. Mau laki-laki, mau perempuan, mau sendiri, mau rame-rame, ya mau tak mau itu Allah maghfir lahu saja, mau berapa pun jamaahnya. Bisa jadi dia tak belajar bahasa Arab, atau bisa jadi dia bertahan dengan redaksi yang sifatnya maksur. Allahumma hdini fiman hadait itu juga redaksinya maksur dari Rasulullah SAW. Tapi ulama sepakat mengatakan imam tidak boleh ketika dia memimpin, dia tetap harus menggunakan dhamir jamaah. Nah kemudian bagaimana kalau imam tidak kunut? Ya, ini panjang juga diskusi kami kemarin. Ketika ini kalau imam tak kunut bagaimana? Ada imam tak kunut lupa kunut, ada imam yang memang tidak kunut. Bagaimana dengan bagaimana dengan makmum begitu ya? Apakah makmum kunut atau tidak? Dalam mazhab Syafi'i dikatakan bahwa bagi makmum yang imamnya tidak kunut, maka dia juga disunahkan untuk membaca kunut sendirian, tetapi tidak menjaharkannya sendirian. Kalau seandainya imamnya, ini saya betul ya, nanti tolong luruskan. Kalau seandainya imamnya sudah sempat sujud, maka di dalam mazhab Syafi'i ternyata dia boleh terlambat 3 rukun daripada imam. Itu pun rukun panjang. Tapi kalau seandainya lebih daripada 3 rukun panjang, berarti dia sudah lepas daripada sholat berjamaahnya. Tapi kalau masih di 3 rukun dia terlambat. Jadi kalau dia baca doa kunut, kalau sendiri biasanya cepat itu, enggak lama biasanya kalau sendiri. Tapi kalau dia bacanya Allahumma itu panjang itu. Biasanya sendiri itu Allahumma hdini fiman hadait. Ataupun dia tidak sampai menyempurnakan bacaan kunut tadi karena memang takut terlalu panjang, dia baca sekedarnya saja. Tadi disebutkan
dia baca satu bait saja, yang penting dia ada baca kunut. Nah, ini bagi dalam mazhab Syafi'i, kalau imamnya tidak kunut maka dia sekarang yang jadi masalah adalah bagaimana kalau imamnya adalah mazhab Hanafi yang memang tidak kunut. Apakah nanti ketika dia berkunut dia mukhalafatul imam atau tidak? Ya kan begitu. Kalau mukhalafatul imam berarti kan ada masalah nanti di dalam berjamaahnya. Kalau dia memang imamnya Syafi'i, berarti kan tidak mukhalafatul imam. Bisa jadi imamnya lupa, langsung saja dia sujud. Tapi kalau imamnya Hanafi bagaimana? Berarti kan kalau Imam Syafi'i sendiri tadi dijelaskan oleh Ustaz Masyradi tidak mau kunut untuk menghargai orang-orang yang bermazhab Hanafi, begitu ya. Bagaimana kita misalkan datanglah orang pulang dari Pakistan sana misalkan, lalu sholat di tempat kita tak kunut dia, karena memang dia belajarnya di sana itu adalah mazhab Hanafi, gitu. Apakah kita yang di belakang kunut itu nanti tergolong orang yang mukhalafatul imam atau tidak? Nanti Rasulullah akan jelaskan ya, Rasulullah ya. Apakah kita ini tergolong mukhalafatul imam atau tidak? Nanti jelaskan Ustaz, yang sekarang. Nah, itu diantaranya. Kemudian masalah amin. Saya pernah menuliskan itu di dalam webnya BPIR. Kita itu cuma mengaminkan yang sifatnya doa. Allah mahdini fi man hadait wa afini. Saya tuh di Tapahna. Kalau di Kairo orang tak berkunut. Kalau di Tapahna itu di Mesir itu berkunut. Kunut ya. Kalau di kampung-kampung itu kunut. Nah, kalau di sini semua diaminkan. Allahumma adini amin. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik amin. Kalau dalam kitab fikih yang diaminkan itu adalah yang sifatnya adalah permintaan. Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik fi ma atawakini bi rahmatika syarra ma qadait. Sampai situ amin. Adapun fa innaka taqdi wa la yuqda alaik fa innahu la yazilu mawalid la yazilu man hadait, itu ada dua. Bisa jadi fashhad, bisa juga menggunakan kalimat ya Allah, ya Rabb. Kalau Tapahna itu nampak saya udah serentak. Ada nanti mereka sama-sama baca fashhad ya Allah, ishhad ya Rabb. Jadi kalau dalam kitab-kitab haqqa itu juga salah satu kalimatnya haqqan. Ada Allah, ya Allah, ya Rabb. Ya, tapi kan itu kan sifatnya pemujian kepada Allah, karena kan setelah dia mulai dari kalimat fa innaka taqdi wa la yuqda alaik itu kan tidak ada permintaan di situ. Isinya cuma penyanjungan kepada Allah, kan begitu. Jadi kita ikut menyanjung Allah dengan menggunakan haqqan, fashhad, ya Allah, ya Rabb, supaya nanti cocok dia antara yang berdoa, jangan pula yang tak doa pun amin juga, kan begitu. Kita di sini Hanafi semua amin. Enggak setiap ada cerita kita berdoa itu apakah diaminkan? Karena sering baca ya Allah, kaki kami masih pernah melangkah ke tempat yang terbaik. Amin. Kadang perlu juga pencerdasan kepada jamaah bahwa yang amin itu artinya adalah perkenankanlah ya Allah, gitu. Jadi ketika kita kalau munajat itu kan jarang permintaan. Munajat itu lebih banyak pengakuan dosa. Ketika kita pengakuan dosa pun jamaah bilang amin ya Allah. Amin ya Allah. Sebagai tambahannya kadang-kadang kita ngajar anak-anak MDA, PA, baru mulai bismillah udah amin. Ini kemungkinan orang-orang tua itu dulu bisa saja dalam tanda kutip terbawa kan masa ya. Bismillahirrahmanirrahim, amin, alhamdulillah, amin ya. Jadi mungkin saat jalan keluarnya kita bisa jelaskan amin itu apa gitu. Jangan, kalau bahasa Arab dia tidak tahu maknanya dia aminkan itu masih wajar ya. Tapi kalau kaki kami masih melangkah ke tempat yang haram amin juga, itu sudah wajar. Berarti dia nggak tahu makna amin, kan begitu kan? Baik, itu tambahan dari saya. Nanti satu lain juga menambahkan. Tadi saya minta Ustaz Asbullah menjelaskan masalah kalau imamnya Hanafi memang berpendapat tidak kunut, bagaimana dengan makmum yang mazhab Syafi'i yang sebenarnya dia mau kunut, apakah boleh dia mukhalafatul imam dalam pembacaan kunut ini atau tidak? Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para asatiz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teruntuk guru kita Ustaz Masyradi Hasan. Senang rasanya beliau bisa bersama dengan kita di sini. Pakai mobil aja, jangan percaya pakai mobil. Dan para asatiz yang lain, karena beliau hujan-hujan, boleh ditambahkan apa namanya nih Ustaz? Alhamdulillah, baik, Anda ingin menambahkan sedikit terkait dengan diskusi kita.
Yang pertama tadi yang disampaikan Ustaz Al-Nof, mohon maaf karena telat, terkait dengan mengusap wajah. Nah, jadi mengusap wajah setelah kunut ini juga kalau dalam doa itu dianjurkan setiap doa. Nah, dalam kunut ini memang dalam mazhab Syafi'i ada ikhtilaf. Faslun dalam kitab Az-Nawawi disebutkan ikhtalafa ashabuna fi raf'il yadaini fi du'a'il kunuti wa mashil wajhi bihima ala thalathati awjuh. Asahuha, ini yang pertama, annahu yustahabbu raf'uhuma wa la yamsahil wajh. Yang pertama, mengangkat disunahkan tapi tidak mengusap wajah. Watsani yarfa'u wa yamsahu. Ini pendapat kedua. Jadi diangkat dan juga mengusap setelah selesai. Watsalisu la yamsahu wa la yarfa'. Jadi memang dalam mazhab Syafi'i ini ada pendapat kunut tidak mengangkat wajah dan tidak mengusap. Jadi enggak seperti kunut. Makanya ketika ada jamaah bertanya, Ustaz, bagaimana hukum orang ketika imamnya kunut dia tidak kunut? Nah, tahu dari mana tidak kunut? Dia enggak ngangkat tangan katanya. Dia tidak mesti tidak ngangkat tangan, dia enggak kunut. Karena dalam mazhab Syafi'i la yamsah wala yarfa. Jadi boleh dia kunut tidak mengangkat dan juga tidak mengusap. Ini dari Al-Azkar Imam Nawawi. Kemudian yang tadi yang disampaikan Ustaz Hanafi dalam Mughnil Muhtaj disebutkan begini. Walau tarakal kunuta tab'an li imamihil Hanafi. Kalau dia mazhabnya Syafi'i meninggalkan kunut mengikut imamnya karena ikut Imam Hanafi. Imam maksudnya imam solatnya ini imam bermazhab Hanafi. Dia sendiri Syafi'i. Sajada lisahwi li'anna al-ibrata bi aqidatil ma'mum. Jadi dia sujud sahwi karena al-ibrah bi aqidatil ma'mum, karena yang menjadi patokan itu adalah keyakinan makmum. Alal asah, ini pendapat kuat dalam mazhab Syafi'i. Tapi karena hari ini kita sistemnya fikih muqarran, jadi udah selesai. Imam tidak kunut, tidak usah kunut. Imam kunut juga. Tapi sebenarnya kalau dalam mazhab Syafi'i itu detail. Misalnya imam tidak kunut, karena di Hanafi itu tadi dalam fikih Syafi'i juga disebutkan kita disunahkan kunut. Karena dalam keyakinan kita sunnah kunut. Nah, bagaimana kunutnya? Seperti tadi disampaikan Ustaz Al-Nof. Bisa yang penting tercapai kunutnya, sir. Misalnya imam tidak kunut, kita kunut aja. Apa esensi kunut itu? Doa dan pujian. Allahumma hadini tabarakta wa ta'ala jadzal. Selesai, tapi sir. Langsung kita ikut. Yang penting kata di sini patokannya jangan sampai imam itu sujud kedua. Kita masih kunut, imam sudah sujud kedua, berarti kita tertinggal 3 rukun yang berturut-turut. Ini tidak boleh. Jadi selagi masih imam itu masih sujud pertama atau masih duduk di antara 2 sujud lalu kemudian kita ikut, tapi jangan terlalu lama juga. Tapi kalau kayaknya kalau Allahumma hdini dengan tabarakta wa ta'ala itu kayaknya masih ikut sujud pertama gitu. Ini kalau kita bahas terkait dengan mazhab. Nah, kemudian kalau dibalik, jadi boleh ikut kunut sir, boleh juga meninggalkan kunut tapi dia sujud sahwi. Atau meninggalkan kunut tidak sujud sahwi, ya udah selesai. Imam tidak kunut, dia tidak kunut, tidak sujud sahwi juga, tidak masalah gitu. Ya, tapi di sini kalau kita membahas mazhab seperti itu, dia setidaknya pertama dia kunut afdal, kalau tidak kunut dia sujud sahwi sendiri nanti. Ini kalau dia mazhab Syafi'i. Dan ternyata kalau dalam kunut tadi yang disampaikan Ustaz Hanafi tidak bertentangan dengan perbuatan imam karena tidak menambah berdiri. Beda dengan tahiyat awal. Kalau tahiyat awal, imam tahiyat awal dia tidak tahiyat awal, ini mukhalafah. Karena dia otomatis berdiri, imamnya tahiyat awal. Ini kan tahiyat awal dengan kunut kan sama-sama sunnah abad dalam mazhab Syafi'i, tapi ada perbedaan konsekuensi hukum. Karena ada perbedaan gerakan. Nah, kalau dia Hanafi ikut Syafi'i tidak kunut menunggu, ini tidak ada masalah karena menunggu saja, dan kita dibolehkan menunggu imam. Seperti misalnya kita sholat maghrib, imam kita sholat isya, gitu kan? Imam kita sholat isya, kita sholat maghrib. Tentu kita sudah habis 3 rakaat, imam masih mau nambah lagi. Itu gimana caranya dalam mazhab Syafi'i?
Nah, maka di sini ada dua pilihan. Niat mufaraqah ketika imam selesai, ketika imam naik rakaat keempat, maka kita sebagai makmum niat mufaraqah dan salam, tahiyat akhir dan salam pertama. Enggak dapat kepala jamaah. Dapat Ustaz, karena ada uzur mufaraqahnya. Jadi kalau ada uzur mufaraqah masih dapat pahala berjamaah. Nah, kemudian yang kedua, dia duduk menunggu imam. Sampai Ya, sampai imam tahiyat. berdiri, duduk lagi tahiyat, dia menunggu. Nah, salam imam, ikut salam. Jadi boleh menunggu. Menunggu imam ini tidak ada masalah gitu. Yang penting jangan ditunggu ke WC kelamaan. Imam batal kan? Imam batal, makmum semua menunggu. Di sini menunggu karena menyelesaikan perbuatan tadi. Jadi sebenarnya kalau kita lihat tidak ada masalah. Artinya kalau hanya terkait dengan mukhalafah di dalam kunut. Dan karena kita sekarang ini lebih kepada fikih muqarrar, fikih perbandingan, kayaknya fikih perbandingan ini adab lebih diutamakan, persatuan persamaan lebih diutamakan daripada al-afdaliyah dalam mazhab itu sendiri. Tapi ini sebagai wawasan sehingga ketika kita melihat yang berbeda tidak melihat aneh. Seperti itu, wallahu a'lam. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Fadal. Ustaz lain yang ingin menambahkan, saya persilakan. Syekh Helmi, alhamdulillah. Fadal. Syekh Helmi ini MUI Kampar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ustaz Musri Hasan, ini senior saya. Saya juga dari Islamic Center Al-Hidayah Kampar, ya, sama-sama orang Kampar. Iya. Jadi kita di Islamic Pondok itu kan dibaiatkan Bu ya. Dibaiat kalau bermuamalah itu dengan 4 mazhab, kalau ibadah itu khusus mazhab Syafi'i. Karena buya kami dari Canduang, dari Inek Canduang, Sulaiman Ar-Rasuli. Ya, sangat bahagia sekali kami bisa bertemu dengan Ustadz di sini. Dan Ustadz lain Al-Qurama Al-Fudala. Saya hanya menambah sedikit saja dari apa yang telah disampaikan oleh Ustadz tadi. Di depan saya ini ada kitab, yang pertama ada kitab Fathul Wahab, Syarah Minhajul Thullab, sama Hasyiahnya, Hasyiah Bujairumi. Yang pertama, boleh imam itu menambah doa kunut tersebut dengan catatan al-munfaridu wa imam muqamin mahsurin radu bit ta'wil. Artinya kalau sendiri boleh ditambah doa kunut tersebut, atau imam satu kaum yang terbatas, artinya jamaah yang khusus atau jamaah tetap di masjid tersebut, maka boleh kita menambah doa kunut itu lebih panjang dengan syarat radu bit ta'wil. Mereka ridho dengan panjangnya doa tersebut. Itu catatannya tentang boleh memanjangkan doa kunut. Selanjutnya tentang mengangkat tangan ketika kunut, catatannya selanjutnya adalah wasunna likulli da'in, dan disunatkan bagi setiap orang yang berdoa raqu batni yadayhi, mengangkat perut kedua tangannya ila sama, ke atas langit, inda'a bi tahsili say. Jadi kalau kita mengharapkan sesuatu maka begini posisinya. Wazahruhuma ilaiha inda'a bi raqihi, dan itu ada dalilnya, dan menolak begini. Dan membalikkan ke punggungnya itu jika kalau kita ingin mengangkat sesuatu, artinya kita menolak azab. Itulah yang kurang dipahami oleh sahabat kita di Salafi. Mereka menganggap itu tidak ada dalilnya, padahal di sini di kitab fikih sudah banyak tertulis. Dan ini adalah bukti bahwa orang-orang tua kita dulu mereka tidak asal-asalan. Ini semuanya ada di kitab fikih, di kitab Fathul Wahab ini. Jadi jikalau kita meminta maka perut tangan, jikalau kita menolak bala maka begini posisinya, dan itu bukan bid'ah, sudah dilakukan oleh ulama-ulama kita. Jadi ada ada dalilnya. Mereka orang Salafi itu berdalil, kenapa ketika kalian kita kan wakina birahmatika salama qadai, begini posisinya disunahkan. Tapi ketika Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati azabannar, kalian tetap begini posisinya. Padahal neraka wakina azab yang paling sangat besar. Kenapa wakina azabannar kalian tetap memposisikan tangan seperti ini? Itu kritik dari orang-orang Salafi. Nanti bisa dijawab oleh Ustaz bagi yang tahu jawabannya. Selanjutnya, imam itu menjaharkan kunut ketika sholat sir dengan sholat jahar, tapi dengan catatan jikalau dia sholat sir
walakin jaharahu bihi dunal jahri bil qiraah. Tapi ketika salat sir jangan menjahar itu seperti salat jahar biasa seperti membaca Al-Fatihah. Maka dilunakkan sedikit. Maka ketika salat asar misalnya atau zuhur, imam membaca doa kunut, tapi jangan sampai sama dengan membaca Al-Fatihah. Jadi volumenya dikecilkan sedikit. Nah, itu saja catatan-catatan saya tentang masalah kunut ini. Hazamini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, Henry, betul. Izin sebelum cabut. Ya, kita insya Allah sampai jam 12 kurang 5 menit kan? Sekarang zuhur jam berapa? Agak jauh sedikit Ustaz. Nah, kalau itu jam 12 kurang 10 kita sudahi. Masih ada 10 menit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Ini masih kitab yang sama, Al-Azkar. Tadi Ustaz Al-Nob menyebutkan hadis dari Anas, dan Ustaz Doni juga menyebutkan hadis dari Anas tuh sahih dalam kitab-kitab yang telah dipaparkan. Cuma dalam kitab Al-Azkar nih Imam Nawawi di bawah dikomentari. Di sini pun disebutkan sahih, tapi di bawah dikomentari fi tashih ma huwa, hadis ini hasan gitu. Min hasan inda ghairi. Satu. Yang kedua, masalah fikihnya. Faslun wa alam anna mahallal kunun indana fi subhi ba'da rafi'i inda ruku' fi raka'atis tsaniyah. Kunut itu, kunut waktu subuh itu setelah bangun dari ruku' rakaat yang kedua. Wa qala Malik rahimahullah taala, berkata Imam Malik, yaqnutu qabla ruku'. Mazhab Malik kunutnya sebelum ruku'. Qala ashabuna law qanata as-safi qabla ruku' lam yahtasib lahu alal asal. Jadi kalau mazhab Syafi'i, dia bermazhab Syafi'i lalu dia kunut sebelum ruku', maka kunutnya tidak dihitung. Walana wajhun annahu yahtaj, dan sebagian pendapat mengatakan dihitung. Walala sahih yu'iduhu ba'da ruku' wa yasjudu lis-sahwi. Mungkin fikihnya di sini ya, pendapat yang paling kuat kembali mengulangi kunutnya setelah ruku' dan sujud dia di sujud sahwi nanti sebelum salam. Ini saja dari saya sedikit. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jeremy, mau tambahkan? Sudah semua. Itu risiko yang terakhir kan? Tadi ada apa ya, sudah lakukan dan sampaikan. Atau yang catatan kerja. Berarti ya, kan Bu Yaroni, betul Bu Yaroni. Tentang masalah silent tadi, sholat dulu atau sama asar tadi kan, itu suaranya nggak lirik juga kan disampaikan. Jadi clear lah semuanya. Clear dan pentin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih atas semuanya, dan yang saya muliakan seluruh guru-guru kita ini yang hadir pada hari ini. Sama seperti tadi, terutama guru kita Buya Mas Yati, yang alhamdulillah terasa beda hari ini kita. Seperti tadi maunya beliau ini sesekali masuk juga di jemaah-jemaah yang ada salafinya, gak cara menyikapi itu kan lembut kata beliau kan. Ya, sedikit dari saya, Ana seperti Buya Mas Riyadi tadi bilang, beliau berjenggot, kaki ke atas, tapi paham tidak salafi. Kalau Ana mungkin tidak seperti beliau, ya, tapi Ana suka membaca buku salafi, walaupun tidak berpaham salah setengah. Tandanya ini yang akan Ana komentari, tambah sedikit aja tambahan yang Ana baca. Yang menarik dari Syekh Utsaimin, mungkin sudah beliau tulis juga dari Tuan Guru UAS, ya. Yang menariknya bahwa ketika mengikut orang yang berkunut, ya, lalu tetap berkunut, itu intinya kan. Beliau tampilkan dalam buku beliau itu diantaranya al-khilaf, ya, al-khilaf syarr wal khuruju anil jamaah syarr. Ini yang kurang dipraktekkan oleh sebagian jamaah sekarang. Bahkan beliau mengambil dalil di sini, yaitunya perkataan Imam sahabat Ibnu Mas'ud
yang pernah waktu itu Sayyidina Utsman sholat di Mina, beliau sholat tetap 4 rakaat, ditanyakan ya Abu Abdurrahman, mahaza, yakni kaifa tusolli arba'an, kenapa sholat 4, wa anta tunkiru ala Utsman, padahal kau ya mengingkari atas Utsman. Faqala radhiyallahu anhu al-khilafu syarrun, khilafu syarrun. Di bawahnya juga beliau katakan hadis diperintahkan tatawa'a wala tatawa'a ya, wala takhtalifa. Ya, ini beliau tampilkan yang menariknya. Yang agak pedasnya ada sedikit, agak pedasnya. Ini dari kitab Sarah beliau terhadap Bulughul Maram Zil Jalali wal Ikram kalau tidak salah. Apa kata beliau, kan ada tadi muhdasah di sana. Muhdasah ini kan setiap yang muhdas bid'ah finnar. Nah, maka kata beliau ini lebih parah daripada haram, lebih bahaya, asyaddu min ayyuqala hadza haram wa ma asbaha dzalik. Jadi kunut itu begitu beratnya, beliau tak mau kunut ya. Ini bid'ah ini kan lebih parah. Cuma dalam ketika bersama orang banyak, beliau tadi kan toleran juga. Nah itu di antara pendapat yang beliau nyatakan. Dan juga yang menarik juga dari selama ini kita dengar bahwasanya doa tak boleh ditukar domir. Syekh Utsaimin sendiri dalam kitab tentang doa kunut, Allahumma dini, itu ditukar menjadi Allahumma dina. Dan ulama lain pun juga sepakat, terutama mazhab Syafi'i, kenapa dalam Allahumma dini kita menukar dari jadi jamak? Karena yang berdoa imam. Kenapa wajah itu tidak, Allahumma ba'id tidak? Karena yang berdoa semua sama dengan Rabbighfirli warhamni. Itu diantara. Dan juga beliau bahkan sah-sah saja menambah-nambah doa kunut. Nambah doa kunut. Jadi tidak sekedar Allahumma dini saja, tapi boleh ditambah lagi doa apa yang kita mungkin untuk kita baca. Karena ada teks hadis itu, maukah kau ajarkan doa yang dibaca yang ketika kunut gitu. Tidak pada kunut saja, ada teksnya beliau sarah di sana. Dan juga bahkan beliau dalam salawat beliau mengakui, silakan ya. Ini agak aneh sedikit, menukar domir sah-sah saja. Menambah salawat beliau mengambil kepada dalil-dalil keumuman. Selama ini kita ketika bersalaman siap sholat itu disanggah mereka karena dalil teksnya tak ada, padahal dalil umum ada. Tapi menariknya Syekh Utsaimin di sini ketika kita doa kunut beliau mengambil dalil umum. Kita kalau selawat kan Nabi kan sekali selawat dapat 10. Ini kan bukan teksnya bukan dalam sholat, tapi selawat. Tapi beliau mengambil sah-sah saja kita berselawat dengan dalil seperti ini. Ini kadang-kadang nampaknya ketika untuk kita tak boleh gitu kan. Ketika untuk yang lain boleh. Sama anak ada sedikit cerita aja. Ada dialog tentang masalah akidah dengan salah seorang kawan. Ya selama ini kita tahu tak boleh mentakwil. Ketika mereka tampilkan apa di sana, saya tanya terus, kata mereka ini takwil ulama hadis. Berarti kan takwil juga. Saya tanya, kenapa dalam ayat la kullu syai'in halikun illa wajha? Ya, berarti terpisah juga Tuhan, wajah aja tinggal kata saya kan. Apa katanya? Itu disebut wajah sebenarnya semuanya. Sebenarnya ini takwil juga. Disebutkan wajah sebenarnya bukan wajah, yaitu zat Allah. Sebenarnya ini kan takwil. Ada Ibnu Taimiyah sendiri mentakwil juga tentang hadis ayat tersebut. Ini kadang-kadang yang di sini dipakai, di sini tidak boleh. Ini yang nampak yang saya cermati. Itu sedikit tambahan bahwa kadang-kadang orang yang keras itu kadang kerasnya untuk kita saja, untuk mereka tidak. Ini ibarat ya belah bambu yang untuk orang diinjak, yang untuk kita diangkat tinggi-tinggi. Kasihan
Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Penutup diskusi kita luar biasa, Saroni dan Ustaz yang lain. Waktu yang menghukum kita tidak memungkinkan untuk memperpanjang diskusi, tapi intinya apa yang sudah kita bicarakan pagi ini sudah hampir semuanya terbicarakan. Jika masih ada masalah-masalah kontemporer, masalah kunut ini nanti akan kita buka lagi dalam diskusi yang berikutnya. Saya rasa itu saja diskusi kita untuk berikutnya. Judulnya adalah, izin sebentar. Berikutnya judulnya adalah ya, baik. Salat qabliyah Jumat. Ini juga hangat nih, salat qabliyah Jumat. Salat qabliyah Jumat ini nampaknya saya khair kalau ada waktu. Bisa, Ustaz? Bisa ya? Baik, jadi untuk pertemuan berikutnya materinya adalah Ustaz Khair karena ini fikih dan diharapkan fikihnya karena tadi nampaknya banyak muqaranah di sini di masalah qabliyah Jumat ini. Kita minta kesediaan Ustaz Khair untuk pertemuan berikutnya dan terima kasih sahabat semuanya. Mungkin ada yang mau ceramah zuhur, kami persilakan. Terima kasih atas kehadirannya. Sekarang zuhur jam 12 lewat berapa? 9. Baik, terima kasih. Insyaallah ada santapan siang bagi yang punya waktu, silakan sama-sama kita di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.